A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik, hari ini kita baca Al-Kahfi. Kita lihat lagi ayat-ayat yang mungkin dulu pernah kita pelajari. Saya tertarik dengan ayat 28 hari ini. Ini relate sama apa yang sedang kita perjuangkan saat ini. Detik-detik terakhir ini, sekarang ini, mungkin minggu-minggu ini, kita menghadapi berbagai macam ujian yang mungkin membuat kita akhirnya menghela nafas panjang, atau mungkin ada terpikir letih gitu, atau capek, atau mungkin kapan sih ya? Biasalah. Maka Allah bilang wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Apa artinya wasbir nafsaka? Dirimu satu orang itu tidak akan mampu menghadapi ujian-ujian yang bertubi-tubi di dunia ini. Maka instruksinya adalah wasbir nafsaka ma'alladzina. Kita disuruh cari kawan, tapi bukan sembarang kawan. Kita disuruh berjamaah, tapi bukan sembarang jamaah. Kita disuruh cari guru, tapi bukan sembarang guru. Disuruh cari partner, support system, tapi bukan sembarang support system. Siapa yang diinstruksikan Allah tuh? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Orang-orang yang memang cuma cari muka sama Allah aja. Pagi, siang, sore, malam cari mukanya sama Allah. Apa yang tanda-tanda orang itu cari muka sama Allah? Dia tidak pusing sama penilaian manusia. Dia tidak pernah cari validasi di hadapan manusia. Personal brandingnya, apalagi marketingnya, istilah yang terkenal itu personal branding lah. Itu bukan untuk dia gitu. Dan antum bisa rasakan pasti, karena antum semuanya dikasih hati nurani sama Allah, bisa ngerasakan kok mana yang tulus, mana yang modus. Mana yang membesarkan Allah atau membesarkan dirinya. Wasbir nafsaka, sabar, tahan dirimu. Tapi kau tidak bisa sendirian, tidak kuat. Abang sehebat apapun, tidak bisa jalan sendiri. Cari orang-orang yang mau membersamai abang untuk membesarkan nama Allah. Lewat berbagai macam pola. Ada yang, nih ada Bang Irfan, ada syiarnya lewat Baitullah. Ada yang syiarnya lewat masjid. Ada yang syiarnya lewat beras, lewat usaha bisnis, lewat British Propolis, Stevie, apalagi itu. Apa aja bisnis yang abang kakak sedang gelutin. Mungkin lewatnya. Tapi tidak boleh lupa yang harus digarisbawahi. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Jelas? Jadi kalau mau cari jamaah, mau cari teman, atau bahasa sekarang support system, ya, tapi istilahnya support system kan? Cari yang yad'una rabbahum. Yang dibesarkan tuh nama Allahnya. Kemarin. Jadi apa tanda yaman orang tuh membesarkan nama Allah? Satu, tidak pusing dengan penilaian manusia. Dia tidak pusing dengan apa kata orang. Lalu apa yang dipusingkannya Yaman? Apa kata Allah. Jadi yang dibesarkan nama siapa? Allah dan Rasulnya. Itu tandanya. Apalagi Yaman tandanya? Tidak pusing dia. Mau disebut namanya atau tidak, bagi dia tidak penting. Apa tanda-tanda Allah ridho sama kita Yaman? Ya simple aja. Kita ridho enggak dengan ketetapan Allah? Kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kau harus ridho dulu, baru kau diridhoi. Banyak orang minta, ya Allah, doakan Aiman semoga saya diridhoi Allah. Lah, kau sudah ridho belum dengan ketetapan Allah? Kan urutannya gitu, radiyatan mardiyah. Ridho dulu kita. Ya namanya lagi di bawah, namanya lagi jatuh, namanya lagi dihina orang, lagi nggak punya duit, nggak punya mobil, dulu punya mobil tapi riba, ya kan? Sekarang mobilnya udah dibalikkan, terus kita nggak punya mobil lagi sekarang. Ya nggak usah malu, santai aja. Justru kan letih kita kalau kita berharap orang tuh melegitimasi atau mencari validasi manusia. Oh sakit, sakit. Sakit sekali cari validasi manusia tuh. Saya udah pernah soalnya situ. Wih, bodoh bala sekali. Kalau saya ingat-ingat itu tuh, ya Allah, apa kerjaku? Apa tanda seseorang ridho kepada ketetapan Allah? Simple, menerima dengan lapang dada. Coba diulang. Semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, kita terima. Ya udah. Abang kakak pakai sendal jepit, oke. Pakai sendal mahal pun pantas. Ya. Kemudian yang penting ngadap Allah pakai baju bagus gitu ya. Kalau saya tuh gitu dah sekarang. Pokoknya kalau kira-kira saya safar keluar nih akan ada waktu sholat, nggak boleh pakai kaos. Itu saya bang kakak. Karena bagi saya kaos itu untuk main aja. Tapi kalau untuk ngadap Allah, saya harus siapkan baju minimal outer atau jaket atau apa gitu. Jadi apakah kita ridho dengan ketetapan Allah? Jawabannya, ya gimana respon kita ketika Allah kasih ketetapan yang mungkin dan biasanya serta selalu tidak sesuai dengan keinginan. Ayo, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Jadi isbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Wajahnya Allah, pengennya Allah aja. Apa tanda wajah orang tuh cari wajah Allah, Ayaman, cari muka sama Allah. Dia enggak pusing sama penilaian manusia. Terus apa lagi? Dia enggak peduli namanya disebut atau enggak. Bahkan dia senang kalau namanya enggak disebut. Enggak usah di-mention. Enggak perlu tahu. Di tag enggak Instagram, enggak usah. Ini saya ngasih hadiah nih di Instastory kan enggak usah. Justru dia malu abang kakak kalau kebaikan atau amal solehnya disebut-sebut. Udah silent aja. Bersyukurlah abang kakak yang hari ini masih terjaga amal solehnya oleh kamera-kamera manusia. Saya sering bilang kan, jangan sampai amal jadi sia-sia karena kamera manusia. Isbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Apalagi Ayaman, orang tanda orang itu mencari wajahnya Allah atau mencari Allah saja, mudah diajak kolaborasi. Yuk kita ta'awun. Salah satu DNA-nya Gen Z katanya, dia ta'awun, kolaps. Dia suka kolaborasi. Karena dia tahu dia tidak mampu, akhirnya dia bilang, kita kolaborasi aja yuk. Nah, kolaborasi itu hal yang menyenangkan bagi anak-anak Gen Z, betul tak? Dia suka kolaps kan? Main bareng, kolaps pakai B kan, bukan pakai P kan? Jadi ya bang kakak, tanda-tanda orang itu cari wajah Allah yaitu suka kolaborasi. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, wasbir nafsaka, tahan diri, tahan nafsumu. Ada peluang untuk caci maki? Banyak. Ada peluang untuk nyecar orang? Banyak. Ada peluang untuk miso-miso? Terbuka lebar. Bisa pakai bahasa Arab misohnya, bisa pakai bahasa Inggris. Ya kan? Bisa. Biar mahal pakai bahasa Inggris misohnya, ya kan?
What the fun lah gitu. Kalau itu versinya Habib Muhammad bin Anis ya. What the fun. Alangkah lucunya maksudnya. Oh ada beliau. Masya Allah. Bib, afwan Bib. Ada rupanya. Iya kan? Bisa miso pakai bahasa Arab. Iya kan? Bisa miso pakai. Bisa, banyak peluang kita untuk miso. Tapi yes, enggak usah dibalas. Masya Allah. Sehat-sehat Bib. Semoga Allah muliakan Habib Muhammad bin Anis. Selalu dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Pokoknya I love you full lah pokoknya. I love you full. Atau mau ganti ngisi sini Bib? Masya Allah. Sehat-sehat Bib. Semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita tadi bilang wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Kolaborasi saya, Ustaz Salim Afila, Ustaz Abdul Somad, Habib Muhammad bin Anis bikin event di Pontianak namanya Kumpul Keluarga. Di Jakarta namanya Kumpul Keluarga. Di Malang beda, namanya Kumpul Nawa. Nawa itu bahasa sana. Jadi dibalik dia. Nawa itu kebalikan dari kawan. Nah, Kumpul Nawa. Dia beda nama. Terus Habib Muhammad bin Anis waktu kami ke Malang bilang, Ustaz, pokoknya ini di Malang, los. Anggap ini kayak di Munzalan. Ngomong, Fadol, silakan. Sama gak waktu Habib Muhammad bin Anis ke Pontianak, saya bilang, Bib, ini anggap saudara antum semuanya anak antum. Los, gak ada, bebas ngomong. Kultum, kuliah terserah antum. Begitu kita ke Malang, ke Jogja, nah berubah-ubah nama agendanya. Ada Ojo Lerenda di Wong Ape, ada Urip Iku Urup, kemarin yang terbaru Wang Sinawang. Ustaz Salim, kami datang support. Nah besok di Bandung, insya Allah Ustaz Abdul Somad, Habib Muhammad bin Anis di Bandung 22 Februari, munggahan bareng. Itu Sunda, versi Sunda. Ya kan? Munggahan sasarengan kata apa? Lupa saya. Pokoknya pakai istilah Sunda lah. Intinya kumpul keluarga juga 22 Februari. 22 Februari. Ingat kajian Habib Anis tentang inspiring. Analoginya pakai Shaun the Sheep. CS. Bolo. Jadi udah lost. Ngobrol ya, ngobrol, cerita, ngakak, ketawa, canda-canda. Ya antum lihat kalau udah kumpul berempat ustaz-ustaz, kita Masya Allah. Doakan abang kakak, guru-guru kita ya, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Tapi apakah yang kayak gitu ndak ada penantangnya? Oh banyak. Terus gimana nyikapinya? Biasa aja. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Udah ada instruksinya. Jangan kau lihat-lihat, jangan kau palingkan matamu dari mereka yang berharap perhiasan dunia. Nggak ada habis-habisnya. Jadi gila kau. Kalau kata orang Pontianak, kalau tak kaya, gila. Kaya tak ada, gila yang ada. Saya pernah di fase itu. Saya kerjakan apapun dengan dalih efektivitas, efisiensi, all out, kerja keras. Nggak peduli saya sholat tabrak. Sholat tetap saya, tapi telat sholatnya. Nggak ke masjid. Yang penting bagi saya sholat. Habis. Duit tak seberapa, kaya tak ada, gila yang ada. Badan kurus, stres. Saya bilang, ini kalau ngulang lagi kerja gila. Dan saya tidak mau ngulang kebodohan itu. Dan berharap abang, kakak, ayah, bunda jangan ngulang kebodohan saya. Berdebat, tiba-tiba ada orang komen. Biasa TikTok kan, oi Ustadz bodoh, misal gitu. Oi Ustadz Bahlul, misal gitu. Ya saya tinggal bilang, Alhamdulillah, jazakumullah khair. Abang benar, saya salah. Ya kan, saya minta maaf. Mudah abang sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah. Udah, selesai. Dulu saya kincar dia. Ternyata akun fake. Bencong rupanya. Ya kan? Nggak berani pakai akun asli. Ya ngapain kita lawan? Jangan buang-buang waktu. Doakan dia yang baik-baik. Sehat, panjang umur, murah rezeki. Diangkat Allah derajatnya. Abang-abang yang kakak-kakak yang online udah sering kan nengok saya.
ngedoakan orang-orang yang tiba-tiba komen macam-macam? Dah ada sering dah. Tiba-tiba, Ustadz bodoh, Ustadz bahlul gitu. Ada sering banyak sini. Tapi gimana cara saya nyikapinnya? Kan kita udah tahu. Apa perintah Qur'annya? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Dia jangankan ngerem mulutnya Bang Kakak, ngerem jempolnya aja enggak bisa. Saya mau dong didoakan caci maki ya saya, nanti saya doakan. Caci maki saya, pisau-pisau saya, nanti saya doakan. Yang kasar tapi ya, caci makinya ya. Nanti saya doakan insyaallah. Sebanyak-banyaknya saya doakan. Ya, syaratnya untuk dapat doa khusus dari saya harus caci maki saya dulu. Ya. Kayak tadi tuh, Ustaz bodoh gitu. Saya akan bilang memang bodoh, makanya aku belajar tiap hari. Mana tadi yang caci maki itu? Tidak ada gitu, habis. Kota tak ada atau gimana? Orang depan mata ya, saya pernah kok apa gitu cuma online gini lah, ilaha illallah. Jadi maharnya untuk didoakan saya caci maki saya gitu. Jadi abang kakak yang hari pengen lepas dari riba, dulu bergelimang harta, makan pakai kartu kredit, makan tinggal sebut restoran mana ya bang? Main golf, pakai gini golfnya, nggak pakai stick, main golf ini nah. Main golf dong, mana lepel, main tenis udah lepel, golop, main apa? Main golop dong. Penghasilan 100 juta kok. Nombok 150 juta. Penghasilannya berapa? 100 juta. Nomboknya bulan itu? Nombok 150. Udah ngentak pala Batman. Nongkrong di warung kopi tuh. Nengok kopi tuh putih terus kopi tuh. Kok kopi jadi putih ya? Udah tak bisa nampak kopi hitam lagi dah. Betul lah Bang Di? Karena target. Ya kan? Target sales. Mana orang marketing? Oh, pokoknya marah terus. Abang Bajir tak bang? Jadi main golop lah ceritanya tuh. Kayaknya keren nongkrong di mall, mobil baru mengkilat. Ternyata orang 1 juta kenangan. Dia 1 juta sebulan. DP. Tiap bulan berkeringat, orang yang jatuh cinta, dia jatuh tempo, ya Allah. Makan gesek, kok anak aku jadi sakit terus. Itu kan fase-fasenya tuh. Ayo antum jangan pura-pura lugu. Ngerasa enggak? Kok sakit-sakit terus anak-anak aku nih? Kok aku tidur gelisah, enggak tenang, enggak bisa tidur nyenyak. Duit kayaknya banyak, tapi pas dibuka, kok tak ada. Ngalamin fase itu? Janganlah. Akhirnya gunting kartu kredit, tutup peluang riba, mobil leasing balikkan, rumah KPR balikkan, ngontrak sepeta, iblis datang, jin, bukan seton ya, jin datang, bilang tulah kau, ndak pandai bersyukur, sudah ada nikmat dari Allah, dasar jin. Nah kalau jinnya berbentuk jin benar-benar, jin itu kan ndak nampak, bacakan ayat kursi lari. Tapi kalau syaitan rojim berbentuk manusia, kasih ayat kursi, dia baca Al-Baqarah. Coba dong tanya sama yang pernah main sama kartu kredit, yang pernah main sama riba, atau pernah kena riba. Saya mau tanya, bahagia atau gelisah? Ayo jawab. Yang di sini ya dulu, yang di sini. Gimana rasanya? Mantap? Mau ngulang lagi? Gimana Bang Adi? Hayya. Pusing pala Batmano. Hayya. Duit tuh Bang Adi, sales tuh kayaknya banyak. Toko ramai ya kan? Penjualan bagus. Begitu buka laci kok tak ada duitnya. Kemana duit aku nih? Anak sakit, istri sakit, kadang gantian-gantian. Istri hari ini, nanti minggu depan anak. Habis anak ganti pula orang tua.
Apa nih? Penghasilan masuk, begitu pas gajian karyawan hanya cukup untuk karyawan aja, bahkan minus dan nombok. Owner tak dapat apa-apa, tapi kartu nama business owner. Oh. Meeting apa benda? Betul enggak? Memang enggak banyak duitnya sekarang. Belum, bukan enggak banyak. Belum banyak. Sabar. Pinjam 200 juta, yang cair 180 juta, bayarnya 358 juta. Pintar kan orang-orang riba tuh? Pintar sekali, cerdas. Berapa yang dipinjam? 200. Yang cair 180. Terus dia bayarnya 358. Belum selesai bayar, kena sita aset. Mantap. Kau datang ke Ustadz kalau udah kayak gitu. Nanti kalau udah sukses, pergi ke Amerika, pergi ke Singapura, jalan-jalan. Kalau udah bangkrut, babak belur, baru ke Ustadz. Gitu tutorialnya. Ya Mas Agung? Gimana Bang Adi? Oke enggak? Tapi, kalau udah kena larikan duit sama mentor, baru ke masjid. Gitu. Kalau belum dilarikan duitnya, belum hilang itu bisnis, belum diambil itu mobil-mobil, kawan-kawanmu belum meninggalkanmu, jangan ke Ustadz. Jangan pernah ke Ustadz. Nanti aja ke Ustadz kalau udah bangkrut. Oke? Sip? Oke pula kata dia. Betuah raya orang-orang nih. Lurus benar gak? Siapa hari ini jatanya? Bang Manjir kan? Dah Bang Manjir lanjutkan. Apa yang Ayaman omongkan tadi itu betul gak kira-kira? Gitulah kira-kira. Enggak ada yang kebetulan. Saya enggak tahu kalau itu. Tapi hati saya pengen, kayaknya Bang Banjir harus melanjutkan materi ini. Ada Bang, lanjutkan Bang. Insya Allah nanti ada saksi hidup yang akan bercerita gitu ya. Testimoni. Itu ente testimoni. Kalau beliau ini saksi hidup. Beliau pernah menyaksikan. Gitu loh. Orang-orang yang ada di zona itu. Seperti apa dan bagaimana kita saksikan setelah yang satu ini. Kepada Pak Ketumbar, Ketua Umum baru Bang Banjir, kami persilakan. Jazakumullah khair. Ada Bang Banjir. Wan, Ridwan. Saya mau nonton, saya nonton sini rasanya. Bentar Bang, sini ya. Kamu dalam situ ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bang kakak, ayah bunda yang baik, yang dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah, begitu banyak ya. Kalau saya bilang tuh ilmu kehidupan yang memang kita dapatkan di sekolah, yang memang kita dapat di setiap pagi, baik itu untuk abang kakak yang hadir di sini di Masjid Kapal Munzalan Indonesia, datang sholat subuh, kemudian kita odot, kemudian kita sama-sama duduk belajar, merendahkan ego, kemudian kita sama-sama dengar, ya sangat banyak gitu. Dan semoga sesuai dengan apa namanya ya, subuh, menggapai keberkahan. Jadi ada yang emang pengen kita gapai, ada yang memang ingin kita kejar, yaitu keberkahan. Jadi keberkahan itu level tertinggi, kalau bisa dibilang itu puncak kebahagiaan, karena di kita itu ada levelnya untuk SOP. Semoga menjadi wasilah untuk mendatangkan ketenangan. Assalamualaikum kemudian warahmatullahi ya. Kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita dapat kebahagiaan, kesenangan.
kemudian wabarakatuh, kita mendapatkan keberkahan. Insyaallah kita juga di sini duduk sama-sama, baik yang hadir offline ataupun online, kawan-kawan yang ada di sosmed, kita sama-sama dapat keberkahan ilmu yang kita simak setiap subuh ini, setiap pagi ini. Jadi balik lagi ke apa yang disampaikan oleh Ayahman tadi, ya memang untuk kehidupan yang di luar itu ya memang sangat ini ya, luar biasa. Jadi kalau misalnya memang tadi udah disampaikan itu 100% betul semua. Saya salah satu pelaku lah gitu. Ya memang ketika kita ada di dunia yang memang itu tidak ada sekalipun untuk mengingat Allah gitu ya. Nah, jadi di surah ini kan, surah Al-Kahfi ayat 28, ya kita harus tetap berpegang kepada teman, kita harus ada, tetap berupaya ada di circle yang memang itu tetap menyeru ya, tetap menyeru kepada Allah, menyeru kepada Tuhannya pagi dan petang. Karena ketika kita ada sama mereka itu ya bisa sama-sama mengingatkan. Nah, kalau misalnya memang kita tidak ada di circle itu yang bakalan buat kita lupa. Mulai lagi kepada yang kemarin itu pernah dialami oleh saya sendiri, yaitu luar biasa. Dan itu ya salto-salto memang, cari ya kesenangan dunia lah, dan itu juga semu juga. Kalau bisa dibilang ya memang tidak ada sekali didapat. Kerja jauh dari keluarga, LDR lah ya mungkin pulangnya 1 bulan itu paling banyak itu 2 kali, itu pun udah lama. Kemudian apalagi akhir bulan itu luar biasa. Kalau misalnya memang itu kita push di push untuk capai target, bisa jadi malam-malam itu ya karena di luar kota gitu ya, sambil pengen dapatkan angka 1 poin sales tuh, bisa jadi saat itu malam itu ada di kebun sawit itu, karena untuk mau ambil DP untuk kejar sales. Ketika kita di sana, pikirannya di rumah, dan ketika kita di rumah ya pikirannya di kerjaan gitu, begitu terus itunya. Jadi memang tidak khusyuk. Makanya ketika dapat sesuatu yang memang buat kita tenang itu ya mahal sekali gitu. Dan tadi Ayah menyampaikan ya ujian ataupun cobaan sakit mulai dari anak, kemudian istri, dan itu ya memang benar betul adanya. Tidak dibuat-buat, tidak kurang, tidak lebih. Uangnya tuh dirasa banyak, masuknya banyak, cuma ya, yang keluarnya juga banyak gitu. Dan mungkin itulah yang dinamakan keberkahannya itu tidak didapat gitu. Mulai mungkin setelahnya disadari, coba untuk ya mulai lagi lah ya belajar, karena mungkin coba dekat lagi, pengen cari teman lagi sesuai dengan yang di ayat ini ya. Memang kita pengen cari circle, kita pengen cari teman yang itu ketika kita ada sama mereka, berada di lingkaran mereka, membuat kita itu ingat, membuat kita itu taat kepada Allah. Nah, itu ketika abang kakak temukan itu, pegang betul-betul, jangan dilepas, jangan keluar itu, karena memang ini tuh sesuatu yang mahal, rezeki gitu ya. Punya teman baik, punya teman yang soleh, punya lingkungan yang mengajak kita untuk selalu taat, itu sesuatu yang mahal. Ya walaupun ketika dalam proses perjalanannya seperti tadi ada syaitan, entah itu berbentuk jin dan manusia, coba untuk ya bisikan lah ya, ya karena memang mungkin dalam perjalanannya untuk apa yang kita dapat, terutama dari kondisi keuangan finansial itu tidak seperti yang dulu. Cuma ya seperti tadi, wasbir nafsaka, bersabarlah katanya. Jadi kita diminta untuk tetap bersabar sampai kapan? Ya tetap bersabar.
Kalau dalam filmnya itu bersabar sampai apa, pipi jidat lebar, sabar sampai itu ya. Tetap harus bersabar sehingga sampai kalau Allah izinkan itu menetapkan kemenangan untuk kita ya. Kalau misalnya memang Allah izinkan kemenangan itu kita rasakan pada saat dunia, alhamdulillah ya. Mungkin kalau tidak, ya insya Allah akan ada balasan gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi ya mungkin ya, kalau misalnya memang diingat-ingat fase-fase itu tuh luar biasa, mungkin kalau bisa ya cukup untuk dikenang saja, jangan untuk diingat lagi, karena memang kelam betul, jahiliyah betul, jauh betul untuk yang apa, basic saja kita tidak lakukan, apalagi mungkin untuk ibadah-ibadah yang memang tambahannya gitu. Bersabar itu, berbicara sabar itu banyak betul fadilahnya. Jadi memang ini sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tapi dalam prosesnya, dalam tataran operasional itu sangat susah sekali. Makanya ketika kita bersabar, Allah itu janjikan banyak hal. Dalam Al-Quran juga disampaikan ketika kita bersabar, Allah itu bersama kita gitu ya. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian dengan bersabar juga ada berita gembira dari Allah untuk orang-orang yang bersabar. Kemudian sabar juga bisa menghapus dosa, dan ada reward yang spesial. Ini mungkin tidak lama ya Bang Kakak, penutup. Ada reward spesial bagi orang-orang yang sabar. Ketika orang itu tetap bersabar dan tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan amal soleh, ada reward spesial dari Allah. Di surah Hud ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illal ladzina sabaru wa 'amilus sholihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Jadi untuk orang-orang yang sabar itu dan dia tetap melakukan amal soleh walaupun dengan kondisi seperti tadi yang Ayaman sampaikan ya Bang, hala nafas, penuh perjuangan, dengan kondisi apapun tetap berpegang teguh bahwasanya apa yang dijalaninya saat ini itu benar, apa yang dijalani saat itu ya akan membuat dia semakin dekat sama Allah. Insya Allah ada reward spesial yang Allah siapkan buat orang-orang yang berada di jalan ini, yaitu apa? Allah sebutkan di sini, Allah berikan ampunan dan pahala yang besar. Mungkin itu Abang Kakak, mohon maaf sudah lama. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi masukan, bisa menjadi pegangan untuk kita ke depan, karena sangat mudah betul ya, kita tidak mengalaminya tapi kita mengambil pelajaran dari orang yang mengalami. Itu sangat bijak kalau misalnya memang kita untuk menerima masukannya, sehingga kita tidak ya mengalami hal yang sama gitu. Semoga kita ke depannya makin lebih baik, semoga kita ke depannya tetap bisa beristiqomah dalam beramal soleh, tetap sabar apapun kondisi yang terjadi, dan semoga Allah memberikan ampunan dan insya Allah pahala yang besar untuk kita. Itu Abang Kakak, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.